bukan mencari tempat perlindungan yang aman menurut manusia, tetapi justru kita harus mencari tempat perlindungan yang aman di dalam Tuhan. Shalom Good Readers, kita mengucapkan syukur hari ini kita boleh kembali merenungkan firman Tuhan dan melakukan segala aktivitas kita. Ini semata-mata karena anugerah Tuhan semata-mata. Dan kita akan lanjutkan di Mazmur pasal 57, dan saya akan membacakan Mazmur 57. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu, jangan memusnahkan, Biktam dari Daud. Ketika ia lari daripada Saul ke dalam gua. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamu lah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Kiranya ia mengirim utusan dari surga dan menyelamatkan aku, mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya. Aku terbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak-anak manusia, yang giginya laksana tombak dan panah, dan lidahnya laksana pedang tajam. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Mereka memasang jaring terhadap langkah-langkahku, ditundukkannya jiwaku. Mereka menggali lubang di depanku, tetapi mereka sendiri jatuh ke dalamnya. Hatiku siap, ya Allah, hatiku siap. Aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Ya Tuhan, aku mau bersyukur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu sampai ke langit, dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Ya, kita mungkin pernah menghadapi masalah sampai hidup kita itu turun drastis ya. Berat badan turun, lalu kemudian pikiran kita kacau, tidak punya gairah untuk beraktivitas, tidak ada semangat hidup, dan seterusnya. Mungkin kita pernah mengalami persoalan sehingga kita sampai ngedropnya luar biasa begitu. Sepertinya permasalahannya yang kita hadapi itu tidak ada solusinya. Bahkan boleh dikatakan tidak ada yang bisa membantu kita. Nah, mungkin hal inilah yang dialami oleh Daud. Ketika ia lari dari kejaran Raja Saul, dia mendapatkan tempat persembunyian yang sangat bagus, yaitu di Gua Adulam. Kita bisa bandingkan konteks ini di 1 Samuel pasal 22 ayat yang pertama. Bahkan tidak hanya itu saja, ia mendapatkan orang-orang yang bermasalah sama dengan dia, orang yang lari dari kejar-kejaran hutang, atau orang yang bersembunyi karena melakukan kejahatan dan seterusnya. Jadi di Gua Adulam itu ada ratusan orang yang tinggal bersama-sama dengan Daud. Di situ, di satu sisi ya, kalau kita boleh lihat, Daud itu merasa tenang karena ada teman-teman yang sepenanggungan begitu, satu nasib. Tapi di satu sisi yang lain nggak bagus sebenarnya. Jadi memang betul Daud itu mendapatkan tempat perlindungan. Saul tidak bisa masuk ke Gua Adulam, artinya tidak mengejar sampai ke sana. Maka ada satu nabi, kalau kita baca di 1 Samuel pasal 22, ada satu nabi Gad itu mengingatkan Daud supaya keluar dari gua itu dan kembali ke Yehuda. Artinya sebenarnya Daud itu tidak boleh bersembunyi dan berlindung di balik manusia. Dia harus berlindung di balik Tuhan. Daud tahu kalau dia keluar dari Gua Adulam, maka hidupnya itu tidak aman lagi. Kalau di Gua Adulam itu aman, tapi kalau di luar gua tidak aman. Oleh karena itu ia mengatakan di ayat yang ke-8, hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Dengan kata lain, Daud menguatkan hatinya dengan sungguh-sungguh, dan dia mau keluar dari zona aman nyamannya dia. Tapi zona aman nyamannya ini sebenarnya seperti berlindung di balik manusia, bukan mengandalkan Tuhan. Oleh karena itu dia menyiapkan hatinya dengan sungguh-sungguh dan meninggikan nama Tuhan. Ada 2 kali kata tinggikanlah dirimu mengatasi langit, di ayat 6 dan ayat yang ke-12, itu sebenarnya adalah Tuhan pasti bisa mengatasi persoalan kehidupan Daud. Di sini butuh satu keyakinan Daudnya, bahwa Tuhan itu pasti bisa mengatasi semua persoalan kehidupannya. Good readers, saya rasa sama juga dengan kita, begitu ya, bahwa kadang-kadang ketika kita menghadapi persoalan hidup yang sangat luar biasa kompleksnya, maka sebenarnya yang harus kita siapkan tuh hati. Nah,
Yang kita siapkan hatinya itu apa? Kita dengan bermazmur, memuji, menyembah Tuhan, dan meyakini bahwa Tuhan itu dapat mengatasi setiap persoalan kehidupan kita. Asalkan hati kita siap benar-benar datang dulu kepada Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Bukan mencari tempat perlindungan yang aman menurut manusia, tetapi justru kita harus mencari tempat perlindungan yang aman di dalam Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita hari ini.